Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik
على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada seorang filsuf atau ahli filsafat mengatakan begini, bahwa kita ini dari mana, kemudian sedang berada di mana, setelah itu kemana lagi kita akan pergi. Ungkapannya singkat, dia mengatakan min aina, dari mana, kemudian fi aina, di mana, kemudian setelah itu ila aina, setelah ini mau kemana. Para hadirin, ternyata perjalanan hidup manusia itu sangat singkat sekali. Dari mana dia datang, kemudian sedang berada di mana, terakhir dia akan berangkat lagi. Para hadirin, soal dari mana dan nanti kita pasti akan berangkat sudah jelas itu. Tapi yang paling penting ialah kita ini sedang berada di mana, fi aina. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun berganti, silakan saja. Dan itu akan pasti akan terjadi. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengisi hidup ini. Karena banyak beberapa riwayat-riwayat dan jelaskan dalam beberapa hadis maupun riwayat, banyak orang-orang yang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak punya apa-apa. Enggak punya amal sama sekali. Maka dia adalah manusia yang paling aksar, yang paling rugi serugi-ruginya. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan hidup dalam ini. Dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Qasas surat 28 ayat yang ke-77. Bagaimana kita mengisi hidup ini? Allah katakan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata, artinya carilah, gapailah fima ataka, yang Allah berikan kepada kalian, ad-daral akhirata, rumah akhirat. Rumah akhirat itu kata Allah hendaklah kalian cari, kalian gapai, kalian tuntut sebanyak-banyaknya. Karena memang jelas dalam ayat ini Allah katakan wal akhiratu khairun laka minal ula, kata Allah. Bagaimanapun juga akhirat itu lebih kekal, lebih utama daripada dunia ini. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Para hadirin berbahagia, karena kalau orang yang sudah terlalu mengejar dunia semata-mata, maka kesempatan dia untuk mengejar akhirat ketinggalan, bahkan tertinggal selama-lamanya. Para ulama sufi mengatakan ad-dunya bintul akhirah, dunia itu adalah putrinya akhirat. Kalau kita sudah melamar putrinya, haram ibunya kita. Saya ulang, kalau kita sudah melamar putrinya, maka ibunya haram untuk kita. Artinya apa? Kalau dunia yang kita utamakan, akhirat diharamkan oleh Allah. Kalau hanya semata-mata dunia yang kita kejar sampai kita mati berbahagia, masya Allah, semua yang kita kejar nggak tercapai ternyata. Kita keburu meninggalkan dunia yang fana. Makanya Allah katakan ibtaghat, cari sampai dapat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata
Hendaklah kamu cari kata dunia akhir, artinya dengan amal soleh, dengan taat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, itu cari akhirat. Silakan semua yang diperintahkan oleh agama, jalankan semua dengan baik, itu untuk mencari akhirat. Kemudian Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan, jangan kamu lupa, kata Allah. Itu hanya sekedar jangan lupa. Jangan kalian lupa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupa bagianmu di dunia ini. Ada bagianmu di dunia. Artinya Pak, dunia bukan tujuan utama kita, tapi semata-mata jangan lupa. Kenapa? Kamu beramal di sini, kamu berbuat di sini, nanti di akhir diperhitungkan oleh Allah. Para hadirin, doa yang kita sering baca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sering orang mengatakan ini kan seimbang, harus seimbang, dunia akhirat seimbang. Bohong besar itu. Tidak ada yang namanya seimbang, enggak ada. 50% akhirat, 50% dunia, bohong besar itu. Enggak bisa kita menstabilkan antara dunia dengan akhirat, 50% akhirat, 50% dunia. Itu bohong, itu omongan-omong kosong itu. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Betul. Tapi akhir ada satu lagi, wa qina adzabannar, jauhkan dari neraka. Dua akhirat. Oleh karena itu, para yang bahagia, betul kita harus berusaha semaksimal mungkin di dunia ini. Tapi bagaimanapun dunia haddun, kata orang Arab. Dunia itu terbatas sifatnya. Bagaimanapun kita mengejar habis-habis, ada orang yang mengejar pangkat yang terus-menerus sampai lupa anak, lupa istri, lupa segala macam, lupa kepada Allah. Begitu dia dapat, tidak menemukan kebahagiaan apa-apa. Ada orang yang hanya sekedar mengejar rezeki terus, nggak ada waktu sedikit pun. Semua bagaimana yang terbayang sama dia, cuman apa? Cuma rezeki aja. Oh, tapi subhanallah, begitu dia mendapatkan rezeki, dia tidak punya kebahagiaan apa-apa. Para hadirin, Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kamu hidup di dunia, kata Allah. Para hadirin yang berbahagia, kemudian Allah pesankan lagi, wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu di dunia ini. Berbuat baiklah kamu di dunia ini, kata Allah. Kenapa? Nanti akan kamu terima di akhirat kelak. Kadang-kadang tidak jarang manusia sakit hati, kita sudah berbuat baik segala macam, tahu-tahu dibalas oleh orang dengan kejahatan. Istilah pepatah kita, air susu dibalas dengan air tuba. Banyak orang yang sakit hati, nggak mau beramal lagi, nggak mau berbuat lagi kadang-kadang. Bahkan agak kencang saya, bahkan ada orang nggak mau ke masjid lagi. Sayang sih bos, nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena sakit hati, saya nggak enak, saya nggak. Apa ini, seperti apa ini? Nggak ada itu. Kok orang ngambek sama masjid itu aneh bin ajaib. Orang kalau ngambek sama orang lain boleh, orang meraju sama orang boleh, orang marah sama orang lain. Tapi kalau sudah marah sama rumah Allah, rugi serugi-ruginya dunia. Dunia akhirat dia rugi. Ini rumah Allah, tempat suci, tempat kita beribadah, tempat kita menundukkan semua segala-galanya di sini. Tahu masjid diambekin, kata orang Betawi. Allahu Akbar. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, dan janganlah kamu lupa hidupmu di dunia. Wa ahsin, berbuat baiklah, kalau terus saja berbuat baik. Kenapa? Kama ahsanallahu ilaik. Karena Allah senantiasa berbuat baik kepadamu. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, kata Allah. Allah yang mengatakan itu. Allah tidak pernah menurunkan balanya kepada manusia. Allah curahkan rahmat terus kepada manusia. Hanya manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, Allah rubah akhirnya. Jadi yang merubah takdir itu, yang merubah nikmat itu ialah manusia sendiri. Ma yughairu ni'matan, kecuali mereka sendiri merubahnya, kata Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Tadi ibu juga, sekarang pengennya ibu juga Allah katakan wala tabghi, dan jangan kamu cari-cari, kata Allah, mencari-cari, merekayasa segala al-fasad fil ard, melakukan kerusakan di bumi. Baik bumi dihancurkan secara jelas-jelasan dengan cara segala macam, bisa juga dengan perbuatan-perbuatan maksiat kita. Karena maksiat itu merupakan apa?
merupakan perusak bumi itu adalah maksiat kepada Allah. Perbuatan maksiat itu berbahagia. Jangan kita bayangkan maksiat itu hanya sekedar orang yang mabuk, orang yang judi, orang yang zina. Bukan hanya sekedar itu. Semua kecurangan apapun dalam bidang apapun itu namanya maksiat. Saya ulang, semua kecurangan apapun dalam dunia ini, baik politik kah, hukum kah, apapun namanya, kalau sudah curang yang curang, itu namanya maksiat kepada Allah. Dan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wala tabghil fasad fil ard. Jangan kamu melakukan kerusakan kata Allah. Fil ard, di bumi ini. Kenapa akan tanggung risikonya di akhirat kelak? Para hadirin, ada orang yang sebenarnya berseloroh, maksudnya itu bercanda. Ya bercandanya nggak benar itu. Ada seorang bintang film, dia bilang nggak apa-apa, kalian aja masuk surga, saya masuk neraka sendirian. Itu sombong, itu perkataan paling sombong dan paling dibenci Rasulullah. Omongan yang paling dibenci Allah, dia mengatakan sudahlah kalian aja masuk surga, saya nggak, biar saya di neraka aja. Astagfirullahaladzim. Para hadirin, dijelaskan dalam beberapa kitab hadis itu, di neraka itu satu detik orang yang ditaruh di neraka yang paling tinggi, paling atas, artinya jauh dengan apinya itu, ditaruh di atas paling atas neraka, jauh dari api itu, begitu dimasukkan, dipasangkan sepasang sepatu, kata dalam hadis sudah dijelaskan, dipasangkan sepatu, dipasangkan, ternyata satu detik kemudian menggurak semuanya. Umuf, kata orang Jawa. Dari matanya keluar api, dari otaknya keluar api, ususnya semua terburai. Artinya apa? Begitu dia mengatakan alangkah beratnya ini siksanya ya Allah, itu baru sedetik, bukan satu hari. Dan satu hari akhirat berbahagia itu adalah 1000 tahun hidupan dunia. Yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, kata Allah. Satu hari dunia sama dengan 1000 tahun. Jangan main-main berbahagia. Kadang dibuat candaan seperti itu, Masya Allah. Kalau kita baca hidup orang-orang dulu, sesudah para nabi, para imam yang 4 itu, setiap malam mereka, padahal ibadahnya luar biasa, karyanya luar biasa, akhlaknya luar biasa, setiap malam mereka menangis. Kenapa? Karena takut dengan neraka. Kita kadang masih sombong kadang-kadang. Sudah berganti tahun nggak ada perubahan. Nggak ada artinya perubahan tahun, nggak ada artinya. Yang penting kitanya berubah. Para hadirin berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsana ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Jangan coba-coba cari-cari al fasad, kerusakan fil ard, di bumi ini. Kenapa? Yang terakhir, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak senang, enggak cinta sama siapa? Al mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Oleh karena itu berbahagia, mari kita, yang paling baik itu ialah introspeksi ke dalam. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ku anfusakum qabla an tuhasabu, kata beliau. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu hitung dirimu, hisab dirimu, perhatikan dirimu sebelum kamu mengoreksi orang lain. Bahkan dijelaskan Umar bin Khattab itu paling senang kalau ada orang yang mengkritisi sama beliau langsung. Apakah ada tanda-tanda munafik saya? Apakah ada tanda-tanda saya melakukan kesalahan? Padahal beliau termasuk orang yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah. Tapi begitu kehidupannya. Para hadirin, mudah-mudahan dengan 10 menit ayat ini menjadi bahan renungan buat kita bersama. Bahwa yang pertama, tujuan kita bukan dunia, tapi akhirat. Karena Allah dulukan akhirat. Kemudian jangan lupa, kata Allah, kamu berbuat di dunia. Karena hasil yang kita buat di dunia ini, ibadah kita, semuanya itu akan nanti kita lihat di akhirat kelak. Kemudian kata Allah, berbuat baiklah. Sesuai dengan kemampuan kita berbuat baik, Allah senantiasa berbuat kepada kalian. Yang diingat, yang paling terakhir, jangan melakukan kerusakan, baik secara terang-terangan atau dengan cara perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة